Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sarihartani Kristiani dari kelas 1A PKN. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar nilai dan moral. Nilai secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu value. Moral value menurut Mustari Mustafa. Nilai juga berasal dari bahasa Latin yaitu valere, yaitu mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai berarti sesuatu yang dianggap penting dan berharga serta berguna bagi manusia, dan berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruknya yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu moral berasal dari kata mores yang artinya perilaku kebiasaan yang berulang-ulang. Moral dapat diartikan sebagai pedoman, ajaran, atau peraturan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menunjukkan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Menurut konsep pentahelix, ada 5 unsur kekuatan pembangunan. 1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan. 2. Masyarakat sebagai unsur pelaksana. 3. Akademisi sebagai orang-orang yang mengkaji secara empirik. 4. Pengusaha, pembisnis, dan pemodal. 5. Media. Perlukah nilai itu diajarkan? Di zaman ini, pendidikan nilai dan moral sangatlah penting karena dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam melakukan suatu hal serta untuk menentukan bagaimana sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Herman pada tahun 1972 mengemukakan bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasikan, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses. Ada 4 aliran yang menyatakan bahwa nilai itu penting ataupun tidak perlu untuk diajarkan. Yang pertama adalah aliran relativisme, yaitu nilai tidak bisa diajarkan karena bersifat relatif, temporer, subjektif, dan situasional. Aliran kebebasan, nilai tidak perlu ataupun tidak boleh diajarkan karena bertentangan dengan kodrat kebebasan dasar manusia untuk menentukan pilihannya secara bebas dan mandiri. Ketiga, aliran absolutisme atau dogmatisme. Nilai tidak perlu diajarkan karena segala nilai dan norma sudah ada dan dianggap baik dan wajib dilaksanakan tanpa peduli setuju ataupun tidak, mau ataupun tidak melaksanakannya. Yang keempat adalah aliran keyakinan rasional. Nilai perlu diajarkan untuk penerimaan yang sadar, mantap, dan penuh daya nalar. Secara konsepsional, pendidikan nilai tidak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Konsep pendidikan nilai dan moral terbagi menjadi 3, yaitu informal, formal, dan non-formal. Menurut Jahri tahun 1992 bahwa ada 8 pendekatan pendidikan nilai, yaitu education, inculcation, moral reasoning, value clarification, value analysis, moral awareness, commitment approach, union approach. Nilai harus mengemukakan ada 4 model pendidikan, yaitu model teknik pengungkapan nilai, yaitu teknik yang memandang pendidikan moral dalam pengertian formative, self-awareness, dan self-caring, dan bukan mengatasi masalah moral yang membantu mengungkapkan moral yang dimiliki peserta didik tentang hal-hal tertentu, dengan cara membantu peserta didik menemukan dan menilai ataupun menguji nilai yang mereka miliki untuk mencapai perasaan diri. Yang kedua adalah model analisis nilai, yaitu model yang membantu peserta didik mempelajari pengambilan keputusan melalui proses langkah demi langkah dengan cara sistematis. Model ini memberikan makna jika dihadapkan pada upaya menangani isu-isu kebijakan yang kompleks. Ketiga, model pengembangan kognitif moral, yaitu model yang membantu peserta didik berpikir melalui pertentangan dengan cara yang jelas, menyeluruh, melalui tahapan umum dan pertimbangan moral. Dan yang terakhir adalah model tindakan sosial, yaitu model yang bertujuan meningkatkan keefektifan peserta didik mengungkap, meneliti, dan memecahkan masalah sosial. Menurut Ratz,
tahun 1965 ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan model pendidikan moral, yaitu fokus pada kehidupan, penerimaan akan sesuatu, memerlukan refleksi lebih lanjut, dan harus mengarah pada tujuan. Menurut Wibisono tahun 2000, langkah-langkah implementasi pendidikan nilai dalam proses belajar mengajar dibedakan menjadi 3, yaitu spiritual, akademis, mondial. Untuk kepentingan proses belajar mengajar seperti yang dimaksud di atas, model indoctriners tidak sesuai dan menekankan pada pembelajaran bukan pengajaran.